Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Di pembahasan kali ini aku bakal ngejelasin tentang sejarah Daulah Ayyubiyah di Mesir pada tahun 567 Hijriah sampai 648 Hijriah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi MESc. Nah, sebelum ke pembahasan, apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama-tama, di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan, pembentukan pemerintahan, kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, kemunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada pendahuluan. Pada saat itu, pemerintah merekrut budak-budak di bidang militer pada masa daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah. Hal ini sudah terjadi sejak lama pada masa Daulah Tulun, lalu berlanjut pada Daulah Iksid, dan yang terakhir pada Daulah Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Selanjutnya ada pembentukan pemerintahan. Pada saat Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran di Mesir, tentara salib datang ingin menguasai Mesir. Memuncaknya konflik antara Daulah Fatimiyah dengan rakyat di Mesir. Khalifah Fatimiyah meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki, penguasa Syam dan Aleppo. Pada tahap ini terjadi perjanjian antara pasukan Asaduddin dengan pasukan salib. Lalu, setahun kemudian, orang salib membatalkan perjanjian tersebut. Nuruddin kembali mengirimi bantuan tentara di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dapat memukul mundur pasukan tentara salib dari Mesir dan pasukan salib melarikan diri ke Syam. Pada tahun 567 Hijriah, berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir dengan Sultan pertama Salahuddin Al-Ayyubi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kita lanjut ya. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan di Tigris pada tahun 1138 Masehi di bawah asuhan suku Kurdi. Ia mendapat latihan militer sejak kecil dari ayahnya Najamuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Ayyub. Ia memulai karirnya sebagai prajurit biasa di Mesir pada tahun 559 Hijriah pada usia 27 tahun. Nuruddin Zanki mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk 1. Mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimiyah di Mesir. 2. Sekaligus mengusir tentara salib yang hendak menguasai Mesir. Atas dasarnya itu, Khalifah Al-Adid mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri di Mesir dengan gelar Al-Malik Al-Nasir tanggal 26 Maret 1169 dalam usianya yang ke-32 tahun. Nuruddin Zanki memerintah Salahuddin Al-Ayyubi agar menghapus nama Khalifah Al-Adid dari khutbah Jumat, yang berakhirnya masa kekuasaan, sewaktu membebaskan Baitul Maqdis pada 20 Oktober 1187 setelah dikuasai oleh orang Kristen selama 88 tahun. Dengan jatuhnya Yerusalem, maka lonceng gereja yang ada di Masjid Al-Aqsa diganti dengan azan, dan salib emas diturunkan. Tidak lama setelah itu, dia sakit dan wafat dalam usia 57 tahun setelah memerintah selama 25 tahun. Pembahasan selanjutnya adalah kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah ini berada di bawah dua khalifah, Al-Kamil Muhammad dan Al-Saleh Najamuddin. Di Mesir, militer menjadi pendukung sultan mempertahankan pemerintahan. Tetapi saat sultan penggantinya lemah, maka sultan tersebut menjadi boneka di tangan militer. Sementara itu, Sultan Malik Al-Saleh ingin merebut kekuasaan dari tangan Sultan Malik Kamil. Dia dibantu tentara dari budak-budak Turki. Perkembangan peradaban yang dapat dibanggakan pada masa Daulah Ayyubiyah ini ada pada dua bidang. Yang pertama, bidang militer. Pesatnya perang di masa Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, orang-orang salib dapat menemukan teknik berperang yang belum pernah mereka temukan, seperti menggunakan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru pertarungan senjata dengan menunggang kuda.
teknik melatih merpati untuk kepentingan informasi militer, dan gendang untuk memberikan semangat kepada pasukan. Yang kedua, bidang pendidikan. Universitas Al-Azhar yang didirikan Khalifah Al-Mu'ijlidinillah pada mulanya berdasarkan pengajaran paham Syiah, lalu diubah pengajaran paham Sunni, yang menjadi visi dan misi Daulah Ayyubiyah ditambah seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ilmu matematika. Lembaga yang juga perpustakaan yang didirikan Khalifah Al-Hakim bin Amrillah mengubah lembaga itu menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Materi yang terakhir yaitu kemunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Ketika Sultan Malik Al-Saleh berkuasa, dia memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Mamalik Bahri untuk mencapai prestasinya dalam jabatan militer. Setelah ia meninggal, digantikan oleh Sultan Mu'azzam, tetapi tidak menyukai kaum Mamalik sehingga membentuk pasukan militer sendiri. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik Bahri di bawah pimpinan Baibar dan Izzuddin Aibak melakukan kudeta terhadap Daulah Ayyubiyah sehingga Mu'azzam terbunuh, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Ayyubiyah ke tangan kaum Mamalik setelah berkuasa selama 81 tahun. Nah, itu tadi pembahasan tentang sejarah Daulah Ayyubiyah. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.